Halo guys, jadi jujur aja gue udah lama nggak ngikutin Marvel secara rutin, terutama TV shows-nya. Tapi satu show ini kayaknya bener-bener menarik perhatian semua fans Marvel, termasuk gua. Padahal menurut orang banyak, ini adalah show Marvel yang paling nggak Marvel. Show itu adalah Wonder Man. Wonder Man itu kerasanya bukan TV show superhero-superhero kayak biasanya ya. Show ini tuh bukan tentang menyelamatkan dunia, bukan tentang melawan orang yang lebih besar, bukan juga tentang kayak The Chosen One gitu. Tapi show ini bercerita tentang seseorang yang menemukan dirinya kembali. Jadi di show ini kita mengikuti orang yang namanya Simon Williams. Nah, si Simon Williams itu tuh adalah seorang aktor ya di Hollywood, aktor kecil gitu yang masih peran-perannya tuh masih kecil gitu. Nah, dia tuh di dalam film ini merupakan fans Wonder Man. Jadi Wonder Man di film ini tuh juga mengacu pada tokoh fiktif di dalam Marvel Cinematic Universe gitu ya. Nah, dia tuh fansnya Wonder Man dan ingin sekali berperan menjadi Wonder Man ketika dia tahu kalau Wonder Man itu dibuat ulang. Ya, samalah kayak kalau misalnya Superman dibuat ulang, terus hampir semua aktor pasti pengen jadi Superman gitu lah ya. Nah, tapi yang bagus dari film ini adalah kita melihat struggle-nya si Simon dari sebagai aktor, sebagai manusia, sebagai orang yang tidak dalam tanda kutip tidak diterima di dalam masyarakatnya kayak gitu-gitu ya. Dan penggambaran Simon Williams sebagai aktor yang hidup di zaman dimana sekarang industri acting itu oversaturated. Jadi industrinya digambarkan sebagai industri yang sulit untuk masuk ke situ, untuk breakthrough dari aktor tingkat rendah menjadi aktor yang papan atas kayak gitu ya. Belum lagi dia punya power yang bisa membuat dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan semuanya lah dari industri itu gitu. Dan dari awal mulainya show ini di episode 1 kita tahu kalau si Simon Williams ini tuh punya bakat dan passion gitu ya sebagai seorang aktor. Dia sangat mendalami perannya sampai yang kalau di episode 1 kita nonton tuh kayak sampai produsernya juga sampai males lah gitu sama dia, sampai akhirnya dia dipecat dari peran itu gitu. Dan gue juga melihat Wonder Man ini, show Wonder Man ini merupakan surat cinta kepada sinema, filmmaking, dan acting secara spesifik ya. Dan secara tidak langsung TV show ini juga mengatakan bahwa kita tuh butuh passion yang tidak pernah mati untuk membuat industri perfilman ini tuh menjadi baik gitu ya. Bahkan gue juga yakin di film Wonder Man ini juga adalah diselip-selipin gitu sindir-sindiran, nyenggol-nyenggol gitu ke Marvel dan ke Disney gitu, terutama tentang film yang judulnya Cash Grab itu yang diperanin sama si Josh Gad. Karena itu yang dilakukan oleh studio-studio besar zaman sekarang gitu ya, cash grab aja gitu. Ada cameo, kayak cameo si Dorman kayak gitu-gitu kan. Jadi yang belum gua omongin sampai sekarang adalah si Simon Williams ini perjalanannya nggak sendiri. Si Simon Williams ini perjalanannya bersama dengan aktor yang memerankan Mandarin pada zaman Iron Man 3 ya, yaitu Trevor Slattery. Jadi kita ngikutin Simon dan Trevor untuk mendapatkan peran di Wonder Woman lagi. Untuk mendapatkan peran di film Wonder Man ini, yang sebenarnya ini mirroring ya dari cerita fiksi Wonder Man yang akan dibuat di in-universe-nya gitu ya. Karena kalau yang di in-universe-nya kan temennya Wonder Man tuh mengkhianati dia kan, si Barnaby tuh mengkhianati dia kan. Jadi dan kita udah tahu kalau si Barnaby itu mengkhianati dia tuh kayak udah dari episode tengah-tengah, dan kita juga tahu kalau si Trevor itu juga sebenarnya mata-mata untuk memata-matai si Simon itu kan dari episode 2 gitu kan. Selama film tuh kita sangat menunggu ini di mana nih momen yang si Simon dan Trevor akan bentrok, si Simon akan mengetahui bahwa Trevor ini adalah seorang spy kayak gitu-gitu kan. Dan menurut gue show ini adalah show yang sangat dibutuhkan di Marvel dan Disney Plus. Jadi jenis show yang kayak gini nih
apa yang gue pikirkan ketika waktu zaman Disney Plus itu baru muncul gitu ya. Tahun 2020, 2021 kayak, oh iya kita bisa bikin TV show Marvel yang kayak Game of Thrones atau yang kayak The Sopranos kayak gitu-gitu. Yang bereksperimen dengan cerita dan bereksperimen dengan genre gitu lah ya. Ya jadi itu yang bisa gue bilang tentang show ini, Wonder Man. Gue suka banget, kalian kalau belum nonton, kalian harus nonton. Gue nggak tahu ya apakah semua orang bisa enjoy show ini, karena memang menunjukkan powernya tuh sedikit banget kan. Jadi kayak ya bukan film superhero yang gimana-gimana banget gitu, tapi lebih ke dramanya, lebih ke karakternya, lebih ke bagaimana si karakter ini menuju tujuannya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu superhero banget. Berantemnya ada, cuma nggak yang wah banget yang menjadi tokoh utama gitu di show ini gitu. Jadi gitulah ya guys ya. Opini gue tentang si Wonder Man ini, gue suka banget sih Wonder Man ini kayak sebagai show yang stand alone gitu. Gue juga kan nggak tahu banyak banget tentang Wonder Man di komik, jadi kayak apapun yang terjadi di TV show-nya itu gue ngikutin dengan sangat jelas, dengan sangat nikmat gitu lah. Ya gitulah guys. Makasih udah dengerin gue ngomong kayak gini. Jangan lupa subscribe, share, komen. Gimana menurut kalian Wonder Man? Gimana TV show apa yang membuat kalian wah banget gitu ya misalnya. Dan jangan lupa like. Terima kasih guys. Dadah.